Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita selalu beserta dengan jemaat Tuhan. Minggu 26 September 2021, saat ini kita melanjutkan dalam ibadah online, juga pembelajaran mengenai surat kepada 7 jemaat. Kiranya akan menolong kita terus dapat makin memahami dan mengalami suatu pelayanan dengan pengorbanan sebagaimana tema pada semester ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat Tuhan sekalian, apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang memerlukan pelayanan, ada suatu pengambilan keputusan, ada hal-hal yang ingin didoakan, maupun juga pelayanan yang lain, silakan untuk terus dapat menghubungi Gembala Sidang, sehingga kami dapat melayani yang terbaik untuk Anda. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada tanggal 26 September 2021. Kita bersuka cita karena kasih dan penyertaannya kita boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing secara online. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh secara pribadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Engkau pimpin kami, Engkau kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami supaya kami boleh senantiasa bersuka cita karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir supaya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian pembuka kita berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau.
Pembacaan Alkitab terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dinaikkan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Di tengah ibadah ini bersatu hati, bersepakat untuk menaikkan segala doa syafaat kami. Harapan dan juga doa-doa yang tak putus-putusnya, pertama-tama untuk bangsa kami, demikian juga untuk bangsa-bangsa di dunia. Kami terus berdoa kiranya Engkau berkati bangsa kami dalam perjuangan untuk penanggulangan pandemi COVID-19, di mana berbagai hal telah kami lakukan, baik dari pemerintah maupun partisipasi segenap masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, pelaksanaan vaksinasi yang puji Tuhan terus diperluas, demikian juga kemajuan-kemajuan, terlebih lagi angka atau yang menjadi statistik penurunan dari kasus corona. Oh Tuhan, kami mohonkan Engkau terus menunjukkan kasih-Mu untuk kami dapat melaksanakan bersama-sama suatu penanggulangan akan pandemi ini. Namun kami juga berdoa kiranya kami dilindungi untuk suatu kemungkinan hal-hal yang mungkin dapat memburuk. Karena itu Tuhan, agar kami diberi kesempatan untuk terus berdisiplin diri di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dan berdoa kiranya Tuhan terus menjagai para tenaga kesehatan, orang-orang yang Tuhan percayai untuk dapat melayani dengan luar biasa untuk mereka menjadi tenaga-tenaga yang siap dipakai di dalam penanggulangan ini. Tolonglah Tuhan dengan kekuatan ekstra, terlebih lagi juga untuk keluarga mereka. Tuhan memberkati juga untuk para pejabat pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, di dalam mengambil kebijaksanaan untuk kebaikan-kebaikan negeri ini dan juga kemajuan-kemajuannya. Kami mengingat Tuhan bahwa di samping semua perjuangan itu ada suatu perjuangan fisik berkaitan dengan terorisme maupun radikalisme.
di Indonesia. Tuhan mohonkan belas kasih-Mu juga agar pemerintah bangsa kami bersama seluruh masyarakat dapat mengatasi terorisme, radikalisme, dan juga hal-hal yang dapat merusak, memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Mohonkan hikmat-Mu, mohonkan pertolongan-Mu bagi semua aparat maupun orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menolong keamanan dan ketertiban negeri ini. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa di dunia supaya Tuhan pula yang memulihkan kondisi dunia, baik itu karena pandemi, karena peperangan, karena kudeta, karena bencana dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau mengasihi dunia ini dan bahkan memberikan kesempatan untuk kami orang percaya mewartakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Kini kami datang kepadamu berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mohonkan belas kasih-Mu ya Bapa untuk gereja kami, baik seluruh jemaat Tuhan, anggota, simpatisan, orang-orang yang sungguh mengasihi di antara kami jemaat GBI Karunia Tuhan. Demikian juga panitia perancang, hamba Tuhan yang melayani baik di induk maupun di cabang. Demikian juga diakon, seluruh keluarga besar kami sekalian. Tuhan memberkati dalam pelayanan kami, sehati sepikir untuk mencapai visi, menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Kami mendukung doa bersama untuk panitia pencalonan yang telah mulai bekerja untuk suatu pekerjaan mulia, menolong untuk menetapkan, mencari orang-orang yang Tuhan akan pakai dalam pelayanan di tahun mendatang. Suatu pekerjaan yang sungguh memerlukan hikmat dan kuat kuasa dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kepada panitia pencalonan dalam mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan, baik yang senior maupun juga mereka yang memerlukan kekuatan ekstra, semangat dalam kehidupan di masa lansia ini. Tuhan memberikan kekuatan yang terbaik, Tuhan memberikan semangat di dalam menjalani hidup ini untuk mereka dapat melihat kepada Tuhan Yesus sebagai fokus kehidupan mereka, bahkan melanjutkan dan mewariskan iman mereka kepada kami anak cucunya. Kemantapan di dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan di masa usia senja mereka. Juga kami berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam pergumulan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Mungkin sekali bahwa mereka mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam ekonomi, dalam pelajaran, baik sekolah, kuliah, maupun juga keuangan dan lain sebagainya. Mohonkan Engkau yang mencukupkan, sehingga setiap karya usaha, pendidikan mereka Tuhan buat baik dan berhasil. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi jemaat-Mu dan sanggup menunjukkan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari dalam detil hidup ini. Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, kami percaya juga bahwa Engkau Allah pencipta yang sanggup menyediakan yang terbaik, yaitu keturunan maupun anak yang dirindukan. Karena itu Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang merindukan ini Tuhan, kami angkat kepadamu. Perhatian-Mu, kasih sayang-Mu, sungguh kami rindukan untuk keluarga-keluarga kami ini. Mereka yang saat ini dalam pergumulan untuk sakit penyakit mereka, untuk kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik mereka yang dalam perawatan di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, Tuhan akan terus memberikan dan membangkitkan kekuatan baru, kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian persiapan khotbah berjudul Aku Bertekad dari nyanyian pujian nomor 130. Apa yang
Surat kepada jemaat di Pergamus adalah judul khotbah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, Shalom. Kita melanjutkan pembelajaran di minggu ini, terus berkaitan dengan tema melayani dengan pengorbanan. Namun dalam beberapa minggu ini kita fokus untuk melihat pelayanan dan pekerjaan dari jemaat Tuhan yang mula-mula, khususnya di Asia Kecil, di 7 jemaat yang menerima firman Tuhan yang diteruskan dan dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat Tuhan, khususnya dalam kitab Wahyu pasal 2 dan ketiga. Hari ini kita belajar surat yang ketiga yang ditulis kepada gereja di Pergamus, suatu kota di mana kota yang cukup penting, dan terlebih lagi sebagai suatu ibu kota awal dari provinsi Roma yang ada di Asia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kota ini sungguh membanggakan penduduknya karena di sana ada suatu kultus kekaisaran, suatu penyembahan kekaisaran yang sangat mereka banggakan dan unggulkan. Memang pada waktu itu ada satu istilah namanya Kaisaros Kurios. Kaisaros adalah kaisar, Kurios adalah tuan atau Tuhan. Mereka yang ada di bawah Romawi harus menyembah kaisar sebagai dewa atau Tuhan. Karena itu dengan adanya penyembahan atau kultus kekaisaran di kota itu, ini sungguh menjadi suatu kebanggaan bagi penduduknya. Tapi tentu saja tidak bagi orang percaya. Jika kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 19, kita juga dapat memperhatikan di sana bahwa Paulus dalam pelayanannya mendirikan jemaat di Pergamus. Namun sesungguhnya ketika dalam perkembangannya dan di masa surat ini ditulis kepada jemaat Pergamus, ternyata jemaat ini sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Masa-masa sulit dalam kehidupan mereka berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 13 tadi dikatakan mengenai seorang bernama Antipas yang mati karena iman mereka atau imannya ya. Dan jemaat ini menyaksikan sendiri bagaimana seorang Antipas harus menjadi martir. Selain itu juga sebenarnya ada catatan mengenai para martir, orang lain di Pergamus yang juga mati karena iman mereka ya. Ada Karpus, ada Papilus, ada Agatonike. Namun mari lebih jelas lagi kita akan melihat bagian ayat demi ayat di mana kita akan dapat belajar bagaimana pengorbanan jemaat Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan mereka kepada Tuhan dalam menghidupi iman mereka. Tentu setiap surat selalu diawali dengan introduction atau pengenalan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12, kita melihat di sana bahwa Allah menunjukkan diri atau Tuhan memperkenalkan diri dengan yang pertama ia mengatakan dari ia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang keluar dari mulutnya, kalau kita melihat dalam satu pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan pedang ini keluar dari mulut Tuhan, dari Tuhan Yesus, yang digambarkan sebagai digunakan untuk menghakimi para murid atau jemaat atau gereja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Ini mengingatkan bahwa Yesus siap untuk hadir menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Dia adalah tuan atau raja mengatasi kaisar yang sesungguhnya, raja yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Dia siap hadir dengan pedangnya, di mana pedang adalah suatu metafora ya, suatu gambaran. Bahkan kita sudah pernah mendengar atau seringkali mendengar pada waktu dulu, mungkin Anda suka belajar Alkitab, ada istilah dalam sekolah minggu, pedang roh, lomba pedang roh. Apa itu kok lomba pedang roh? Pedang roh adalah firman Allah. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Di sini jelas sekali bahwa ia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang, suatu gambaran firman Allah yang menyelidiki, yang membedakan, memisahkan pikiran dan hati nurani.
Tidak ada yang tersembunyi ketika firman Tuhan intervensi dalam kehidupan umat Allah maupun bangsa-bangsa. Tidak ada yang dapat menyembunyikan diri dari firman Tuhan yang benar. Ia akan menengahi, ia akan menjadi seperti pedang yang siap untuk memisahkan. Dan itu tajam bahkan bermata dua. Kepada arah, baik ke dalam, keluar, ke samping kiri, ke kanan. Semuanya tidak ada yang terlewatkan atau tersembunyi. Inilah Yesus yang menunjukkan dirinya kepada jemaat Pergamus. Aku yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, selanjutnya juga ada suatu pola yang indah dalam surat atau ketujuh surat kepada jemaat-jemaat ini. Seringkali dimulai dengan pujian, dan memang pada jemaat Pergamus di dalam pasal 13 selanjutnya itu dikatakan mengenai pujian anak manusia atau Yesus kepada jemaat di sana, di Pergamus. Apa yang dipuji di dalam ayat 13 jelas sekali, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Untuk pekerjaan pelayanan mereka, Yesus berkata bahwa aku tahu bahwa kamu tinggal di tempat yang enggak nyaman sama sekali, yaitu tempat tahta iblis. Maksudnya apa tempat tahta iblis? Ada satu tempat di gunung yang ada di sekitar kota Pergamus, di sana disebutkan ada altar Zeus, dewa ya, dewa tertinggi dalam budaya Yunani. Tetapi juga ada kultus pemujaan kaisar di kuil Augustus. Saya lebih cenderung di bagian yang kedua ini ya, karena kitab Wahyu itu sering mengatakan, mencatat mengenai kultus kekaisaran, perjuangan melawan kekaisaran Roma pada waktu itu. Sehingga mungkin saya lebih cocok bahwa tempat tahta iblis adalah menunjukkan bagaimana tekanan politik dan sosial untuk menyembah kaisar sebagai tuan atau dewa sangat kuat, sangat menekan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Jadi kalau mereka tinggal di tempat tahta iblis, kaisar yang menyebut dirinya Tuhan menjadi beban yang sangat erat karena umat Allah berbeda sekali iman mereka dengan penyembahan kaisar. Demikian juga dikatakan masih dalam ayat 13 bahwa mereka berpegang kepada nama Tuhan. Ini suatu pujian yang luar biasa. Kamu tetap berpegang pada namaku, tidak nama kaisar. Siapapun kaisarnya, tetap nama Tuhan Allah yang dijunjung tinggi dan tidak menyangkal iman. Mereka tetap setia dengan iman. Pelayanan setia mereka sungguh kelihatan di sini. Bahkan pengorbanan mereka, sebab dikatakan tadi Antipas yang telah menjadi martir karena imannya. Di sini mereka tetap kuat. Jemaat Pergamus sungguh kuat dalam iman dan pelayanan kepada Kristus di masa-masa yang sulit, di masa-masa di mana kondisi sosial politik menekan mereka. Tetapi dari pujian yang luar biasa ini ada pola yang lain ya, biasanya kepada jemaat-jemaat ada peringatan, ada celaan, ada sesuatu hal yang dimana rupanya walaupun mereka kuat dalam iman, rupanya itu seringkali cepat sekali mereka lupa, cepat sekali mereka untuk menjadi kendur di dalam imannya. Karena itu ada celaan. Di dalam ayat 14-16, celaan kepada jemaat Efesus adalah bahwa mereka memiliki orang-orang yang memegang doktrin Bileam. Ada dua sebenarnya, yang pertama Bileam yang mengkhawatirkan, yaitu maksudnya ajaran yang mengkhawatirkan, karena Bileam ini mengajarkan Balak kalau di dalam Bilangan 31, untuk meletakkan batu sandungan kepada umat Allah Israel dengan makan makanan berhala. Jadi ini ajaran yang muncul di jemaat Pergamus bahwa mereka boleh makan makanan berhala. Bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan jelas sekali aturan mengenai itu, terutama Paulus dalam kitab-kitabnya atau surat-suratnya berkaitan dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi ada di antara jemaat Pergamus yang memang memegang ajaran ini. Mereka bahkan juga melakukan yang namanya percabulan. Bukan hanya ajaran Bileam, tetapi dikatakan juga di dalam ayat yang sama, ayat 14-15, itu mereka memiliki orang-orang di dalam gereja itu
orang-orang yang memegang doktrin ajaran Nikolaus. Nikolaus adalah aliran yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Jika kita belajar dari kitab atau surat yang disampaikan kepada jemaat Efesus beberapa minggu yang lalu. Ini adalah suatu praktek dari ajaran Nikolaitan, di mana mereka ini berkompromi dengan dunia dalam pergaulan kehidupan mereka. Walaupun mereka menyebut diri Kristen, tetapi mereka mengkompromikan diri dengan ajaran ataupun dengan kondisi dunia. Kalau dunia berkata misalnya bercabul, berzina itu oke, yang penting sudah percaya Yesus. Kalau dunia berkata bahwa free sex ataupun juga kebiasaan-kebiasaan masih bisa diadopsi, walaupun sudah berkata aku orang percaya. Nah ini yang begitu dibenci oleh jemaat Efesus pada 2 minggu yang lalu ya. Efesus dipuji karena apa? Kamu membenci ajaran ini. Tetapi bedanya di Pergamus ini mereka menjadi pelaku. Inilah bedanya ya. Kalau di Efesus mereka hanya membenci ajarannya, tapi di Pergamus ini jemaat-jemaat, beberapa di antara jemaat itu terpengaruh dan menjadi pelakunya. Karena itu ada peringatan khususnya di dalam ayat yang ke-16, sebab itu bertobatlah. Satu peringatan keras, satu peringatan saja tetapi tegas, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Maka ketika mereka tetap berpaut kepada ajaran-ajaran yang lain, yaitu Bileam, ajaran Nikolaus, Tuhan berkata, ayo bertobat, berbalik artinya ya. Ayo balik lagi, seperti Efesus ya. Ayo balik lagi kepada kasihmu yang mula-mula. Ayo sekarang jemaat Pergamus balik lagi kepada ajaran yang murni, doktrin yang benar. Kalau enggak, aku, Yesus dikatakan di sana, segera datang kepadamu, bukan untuk akhir dunia atau kiamat, tetapi datang untuk menghakimi bangsa-bangsa atau kota-kota yang memang mulai menjauh dari Allah. Dalam perjanjian lama hal ini biasa. Kota Sodom, Gomora mendapatkan hukuman karena mereka berlaku cabul. Kota-kota yang lain, Niniwe, harus dibinasakan jika mereka tidak bertobat, tapi puji Tuhan mereka bertobat. Jadi hukuman yang seperti itu bisa terjadi dan memang akhirnya kita melihat bahwa hanya ada satu kota yaitu Smyrna yang sampai sekarang gerejanya bertahan. Pergamus lenyap. Ada satu peringatan bahwa sama dengan jemaat Efesus. Kalau engkau enggak bertobat, aku akan ambil kaki dianmu, masih ingat ya? Kau akan kehilangan berkat-berkat sebagai fungsi gerejamu. Tetapi kalau untuk Pergamus lebih keras lagi, aku akan memerangi engkau. Aku akan berhadapan sendiri dengan engkau. Mungkin lebih ganas lagi ya, dikatakan tegas lagi, engkau akan berhadapan dengan aku sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penghakimannya memang berbeda antara Efesus dan Pergamus. Efesus memang lebih sederhana, mereka memang sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula, kayaknya simpel aja. Rasa cuek, apatis terhadap pelayanan pun hanya sederhana sajalah, nggak terlalu ribet. Dibandingkan dengan orang-orang Pergamus yang apa? Menjadi pelakunya. Pelaku dari ajaran-ajaran tadi, Bileam maupun Nikolaus. Namun demikian, penghakiman terhadap Efesus yang apatis maupun kepada Pergamus yang menjadi pelaku dan partisipan ya dari dosa, semuanya tetap memiliki konsekuensi yang serius. Karena itu di bagian terakhir ayat 17 itu selalu, kalau engkau bertobat ada nasihat dan janji bagi jemaat Pergamus. Memang ada pengulangan yang sering kita dengar di sana. Di ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Pengulangan seperti ini bukan hanya di kitab Wahyu, karena ini sebenarnya memang kata-kata Yesus bahkan ketika dia masih melayani di dunia. Dalam pengajarannya dia selalu berkata, barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Maksudnya apa? Sekali lagi bahwa ini nasihat untuk kita, gereja Tuhan di masa kini, untuk mendengarkan secara serius. Jika firman disampaikan, dengarkan secara serius. Jika Tuhan bersabda, dengarkan secara serius.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita serius di dalam mendengarkan firman Tuhan? Ada nasihat yang penting yang di sepanjang masa kehidupan kita seharusnya tidaklah boleh kita hiraukan atau tidaklah boleh kita tinggalkan, ya maksud saya tidaklah boleh kita cuekin, yaitu apa? Jika Tuhan berfirman, dengarkan. Selanjutnya ada nasihat di sana dan bahkan janji, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana, double N, kita mengingat ya mana itu adalah makanan dari surga yang diturunkan kepada umat Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun atau di padang pasir. Di dalam Keluaran pasal 16, Tuhan memelihara umat Israel dengan roti mana. Barang siapa menang, aku akan memberikan kepada mereka mana yang tersembunyi. Atau roti yang tersembunyi. Maksudnya apa? Barang siapa menang, overcome, mengatasi, ya, yang sanggup mengatasi semua aniaya penderitaan yang terjadi, maka Tuhan Yesus menyediakan mana, roti mana. Apa maksudnya? Pasti ini referensinya dalam kehidupan rohani kita adalah kehidupan kekal. Bagaimana Pak? Kan roti itu sumber kehidupan ya, sumber kehidupan. Yesus memberikan award atau hadiah yaitu apa? Mana sebagai suatu roti kehidupan, dan tentu saja ini masuk akal karena Yesus sendiri sudah pernah ngomong di dalam Yohanes pasal 6, akulah roti hidup. Ya, dia menyebutkan dia sendiri adalah roti hidup. Jadi ketika dia memberikan mana yang tersembunyi, maksudnya adalah dia siap untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang bertahan dan setia dalam imannya. Ini suatu tawaran alternatif juga, khususnya bagi mereka yang suka makan makanan yang dipersembahkan berhala, ajaran Bileam tadi ya. Yesus melawannya dengan roti yang sejati, yaitu apa? Roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu satu batu putih. Wah, apa pula ini batu putih? Ya, yang atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali yang menerimanya. Jadi kalau saya menerima batu putih, wah, hanya saya yang memahami apa makna dari semuanya itu. Memang ini suatu gambaran atau metafora yang pasti kebanyakan orang Pergamus ngerti. Untuk kita mungkin tidak ngerti, karena kita sulit untuk melihat apa sih makna seperti itu di masa-masa dulu, di abad-abad pertama. Tetapi orang Pergamus pasti memahami hal ini. Ada beberapa penafsiran bahwa batu putih yang dimaksudkan adalah seperti undangan untuk datang dalam perjamuan pagan. Pagan itu penyembahan berhala. Jadi kalau kita diundang oleh para penyembah berhala, bahwa undangannya itu ya, kalau sekarang kan kartu, sekarang email, sekarang apa? Gambar-gambar untuk apa? Undangan perjamuan. Kalau dulu batu ditulis namanya. Wah, kamu diundang berarti boleh masuk. Nah, tetapi juga ada penafsir yang lain bahwa batu putih ini sebagai tanda dibebaskan dari hukuman. Pengadilan masa lalu menyebutkan kalau orang bersalah, maka diberi batu hitam, ditulis namanya. Kamu salah, kamu dihukum. Tetapi kalau dibebaskan, kalau dia tidak melakukan kesalahan atau tidak terbukti salah, dia dibebaskan, dikasih batu putih, menunjukkan kebebasan. Jadi kalau orang sudah dalam Yesus, ia mendapatkan pembebasan dari hukuman atau murka Allah. Tetapi juga batu putih sering digunakan dalam dunia olahraga pada waktu itu. Para atlet yang menjadi juara, pemenang, akan mendapatkan reward batu dengan tulisan namanya di sana sebagai penghargaan atau trofi ya. Kalau sekarang kan trofinya cantik-cantik ya, trofi masa lalu batu putih yang ya sebenarnya indah juga. Namun kita tidak usah bingung, apapun penafsiran mengenai batu putih itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah siapa yang menang tadi ya? Siapa yang menang, ia akan mendapatkan berkat. Intinya, bagi siapapun jemaat Tuhan yang menang atas semua tantangan iman yang terjadi dalam hidupnya, tetap setia sampai mati, ia akan mendapatkan berkat-berkat. Ada berkat-berkat yang mengikuti untuk orang-orang yang setia. Karena itu sebagai kesimpulan khotbah pada hari ini, ingatlah, surat kepada jemaat di Pergamus ini, untuk menolong kita mengetahui betapa memang keadaan mereka saat itu sulit
iman ditekan. Khususnya dalam hal politik dan sosial, mereka nggak bebas bergerak. Bukti-bukti kemartiran juga ada di sana. Oleh karena iman dari gereja atau jemaat Tuhan, bahkan sampai harus mati, hadir di sana. Bahkan tadi disebutkan mereka ada hidup di tengah-tengah kekuasaan si iblis, tahta iblis ya, yaitu kaisar yang menindas. Karena itu marilah kita belajar dari jemaat Pergamus untuk mereka, walaupun di masa-masa sulit rupanya harus hati-hati. Walaupun di masa-masa sukar, aniaya terhadap kepercayaan kita, hai jemaat GBI Karunia Tuhan, tetap harus hati-hati, waspada. Ada pengajaran, ada doktrin yang bisa saja masuk dalam gereja ataupun pengajaran di jemaat. Kalau di Pergamus ada pengajaran Bileam, ada pengajaran Nikolaus ya, Nikolaus, kita harus waspada. Tidak hanya kepada masa-masa sulit politik, sosial yang menghimpit atau menganiaya kehidupan jemaat Tuhan, tetapi juga waspada terhadap ajaran-ajaran yang mungkin adalah ajaran palsu, yang harus kita uji, seperti Efesus menguji semuanya itu, sehingga kita dapat mendapati apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang palsu. Mari kita melihat kepada iman jemaat Pergamus, belajar dari pelayanan dan keteguhan iman mereka, agar kiranya kita dapat terus setia di dalam melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fungsi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Ia memberikan berkat-berkatnya. Sekali lagi, bagi gereja yang menang, berkat akan mengikuti. Selamat mengikut Tuhanmu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari saya mengundang kita sekalian dapat berdiri di tempat kita masing-masing, arahkan hatimu untuk menerima janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau, Ia menunjukkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.